Kabupaten Madang Raya, Kecamatan Madang Raya. Dan selanjutnya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semua mengharapkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara pelantikan DPC PKS Belitang Madang Raya pada kesempatan kali ini acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kali ini mungkin akan dibawakan oleh Ustadz Sarifudin. Dan yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Yang keempat sambutan Ketua DPD PKS yaitu Bapak Ustadz Supriyono. Yang kelima prosesi pelantikan oleh Bapak Ikhwanuddin. Dan yang keenam sambutan Ketua DPC Bapak Jasim Rifai. Dan yang ketujuh mungkin sambutan tamu undangan atau yang salah satu yang mewakili dari tamu undangan. Dan yang keempat doa penutup, mungkin kali ini oleh Bapak Ustadz Nandang. Dan demikianlah susunan acara pada pelantikan DPC PKS pada kesempatan malam ini. Dan agar kiranya sambutan pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak halangan sesuatu apapun, marilah kita buka bacaan dengan pembukaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sarifudin, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war-rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yang artinya,
Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang tentunya semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sambutan yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Dan seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Semangat untuk berkhidmat.
menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan Ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajuk harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai keadilan sejahtera. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua DPD PKS yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyono, dan kepada Bapak Supriyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, para ustadz, ustadzah yang saya hormati, rekan-rekan dari Partai Keadilan Sejahtera yang alhamdulillah hadir pada saat ini. Ada Bapak Ihwanuddin, Sekretaris DPD Kabupaten Oku Timur, kemudian Bapak Baharudin sebagai Bendahara DPD PKS Oku Timur, kemudian hadir juga Bapak Ustadz Dr. Andes Solihin Sam. Beliau adalah Ketua Dewan Etik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Oku Timur. Dan juga hadir pada saat ini Bapak Abri Santoso sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Oku Timur. Dan juga alhamdulillah sudah hadir calon Ketua DPC, Sekretaris Bendahara, dan Dewan Pembina, Ketua Pembina
Bapak Pembina yaitu Bapak Teguh Mariono. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang alhamdulillah bisa bersama-sama hadir yang saya hormati. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini walaupun tadi sudah diguyur hujan dan alhamdulillah sekarang sudah reda dan kita bersama bisa hadir dalam rangka pelantikan DPC Belitang Madang Raya. Dan ini terus Bapak Ibu kita lantik satu persatu, ada yang digabung dan sampai nanti insya Allah 20 DPC di Kabupaten Oku Timur ini. DPC ini adalah kepengurusan tingkat kecamatan. Nanti di bawah itu ada DPRA atau DPRA, Dewan Pimpinan Tingkat Ranting di desa-desa. Kemudian kalau di kabupaten namanya kepengurusan DPD, Dewan Pengurus Daerah. Kelengkapannya DPTD, Dewan Pimpinan Pengurus Daerah. Kemudian untuk tingkat wilayah atau provinsi yaitu DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Dan untuk tingkat pusat DPP. Ini adalah gambar 2 orang ketua DPP. Jadi yang pemimpin PKS ini beliau berdua. Ini pemimpin yang tertinggi. Beliau adalah Habib Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri MA. Ini ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sementara presiden, tapi presiden PKS Pak, Bapak Haji Ahmad Saiku. Beliau dulu wakil wali kota ya, kota Depok. Depok apa mana? Depok ya. Dan baru 1 tahun beliau menjadi presiden PKS. Bapak-bapak yang saya hormati, struktur dalam organisasi itu sangat penting dan PKS ini adalah partai politik yang ikut pemilu sejak pemilu pertama setelah reformasi. Jadi pemilu 99 kita sudah ikut 1999 dan pertama itu namanya bukan PKS Bapak Ibu, namanya PK, Partai Keadilan. Karena tidak lulus IT, suaranya kurang besar, maka kemudian pada pemilu berikutnya bergantilah nama menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Sampai sekarang alhamdulillah kita tidak pernah bergeser. Artinya suara PKS itu tidak naik turun begitu, tapi suara PKS itu cenderung naik. Dan insya Allah 2024 nanti ini kemenangan PKS betul-betul naik signifikan insya Allah atas dukungan seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, di PKS ini banyak orang yang bertanya sebetulnya apa sih PKS itu? PKS itu kalau singkatannya Partai Keadilan Sejahtera. Itu adalah salah satu di antara partai Islam yang ada di Indonesia. Jadi partai Islam yang ada di Indonesia ini yang masih tertinggal adalah partai yang masih ada, maksudnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian ada lagi Partai Bulan Bintang, dan ada lagi Partai Keadilan Sejahtera. Nah,
Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang ini pun sudah tidak ada kursi di DPR RI. Berarti yang ada tinggal 2, P3 dan PKS. Bagaimana dengan partai yang lain seperti PKB dan PAN? Itu adalah partai yang bukan berajaskan Islam, tetapi dia didukung mayoritas umat Islam. Ini beda Bapak Ibu. Nah, di dalam Islam kita kenal kalau Islam itu jangankan ngurus negara, bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, bagaimana kita ke WC, mendidik anak, mendidik istri, mendidik masyarakat, bertetangga, semuanya diatur dengan rapi. Dan ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah, insya Allah hidup ini akan damai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam rahmatan lil alamin. Maka karena ini merupakan partai Islam dan berkembang begitu pesat dan didukung oleh para intelektual, namanya partai itu sudah pasti Bapak ada benturan-benturan. Itu sudah wajib, namanya partai itu ada benturan-benturan, karena memang partai itu akan selalu terus saling mempengaruhi, saling bentur, dan kadang-kadang benturan itu sampai terseliweng di telinga-telinga kita. Maka kami ini di Partai Keadilan Sejahtera ini banyak sekali bermunculan, PKS itu kan Wahabi. PKS itu apa Pak? Wahabi. Sampean nate mireng ngoten? Nate mireng mboten Pak? Mboten ki alhamdulillah. PKS ku Wahabi. Tapi sayangnya Pak, PKS ku yo dimusuhi karo Wahabi. Pol-polan lek musuhi. Jadi lek pengajian Wahabi ora bahas PKS, ngono ketoke ora gayeng. Jadi kalau namanya partai politik demokrasi di Wahabi itu hukumnya haram, bid'ah. Padahal wong PKS iku yo politik yo demokrasi, tapi yo kok cik disebut nih Wahabi. Oleh wong PKS mimpin ora oleh yasinan, ora oleh tahlilan, ora oleh istighosahan, ora oleh manakiban, ora oleh marhabanan, ora oleh tibaan, ora oleh solawatan. Dan PKS itu sudah banyak alhamdulillah diberi kemenangan Pak, seperti di Jawa Barat. PKS itu menjadi gubernur sampai 2 periode. Alhamdulillah di sana tidak ada istilah penghentian semua kegiatan kita, alhamdulillah. Kemudian di Sumatera Barat 2 periode, ditambah lagi sekarang menjadi 1 periode orang PKS lagi, dan di sana tetap aman-aman saja, tidak ada perubahan sama sekali, karena memang partai politik itu nggak ngurusi masalah yang model-model seperti itu. Nah, saya latar belakang dari NU, masuk PKS, yo Pak nggak NU, orang terus berubah lah, berubah apa meneh. Nah kalau saya kemudian masuk PKS jadi Wahabi, ya tentu saya nggak boleh jadi imam lagi di masjid saya. Terus ya mungkin sudah banyak konflik. Ternyata saya lebih dari 20 tahun tidak ada konflik sama sekali. Kemudian kalau orang Muhammadiyah masuk ke PKS, ya tetap dia jadi Muhammadiyah, kecuali sing terus guyub rukun karo aku ya Muhammadiyah roto-roto NU. Begitu ya, Pak Ehwan itu Muhammadiyah iso dadi roto-roto NU, malih gelem ila hadirin Nabil Mustafa.
karena terus bareng-bareng sama saya. Jadi itulah Masya Allah. Tetapi karena kita ini terus ke lapangan Pak, jadi kita ini ya rata kepal-kepal begitu. Jadi Alhamdulillah terus berjalan, terus kita cerahkan umat, kita kasih pemahaman, insya Allah nanti bisa paham. Bahkan Bapak Ibu, ada lagi yang mengatakan loh, PKS itu akan mengganti NKRI dengan negeri apa gitu. Nah ini Masya Allah, dan ini tidak mungkin. Jadi setiap partai itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, setiap partai itu dia didaftarkan, dan ketika daftar ke Menhum ya, itu semuanya dibaca ini dari A sampai Z, termasuk anggaran rumah tangganya, visi misinya, semuanya dibaca. Dan itu ternyata diperiksa setiap berapa tahun sekali ya? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Di pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah diperiksa 2 kali. Dan ternyata tidak ada masalah. Dan sama sekali pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa ini adalah partai yang bermasalah dan berbahaya. Tidak pernah. Tidak pernah seperti HTI terus dinyatakan berbahaya, FPI dinyatakan berbahaya, PKS tidak. Bagaimana mungkin berbahaya? Karena PKS ini adalah partai yang bersama-sama ingin membangun Indonesia. Hanya bedanya PKS ini ingin Indonesia itu dibangun dengan kedamaian, dibangun dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami mencontohkan di PKS ini, kami upayakan Pak, warganya bisa damai. PKS ini ada yang namanya anggota PKS. Siapa? Orang yang siap dibuatkan KTA dan kemudian punya KTA. Namanya anggota PKS. Ada lagi namanya anggota terbina, yaitu anggota PKS yang mengikuti UPA, unit pembinaan anggota. Nah ini berkelas-kelas, dari mulai anggota muda, pratama, pelopor, dan seterusnya. Begitu, dan belajar setiap seminggu sekali terus, tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Ya karena kita ini akan memimpin Pak. Kita memimpin ini harus terus belajar. Tidak boleh berhenti dari belajar, karena kita akan memimpin. Dan di dalam belajar itulah kita disuruh menjadi contoh teladan yang terbaik. Makanya kalau sekarang ini PKS di kursi pemerintahan, di kursi DPRD, di sini hanya dapat 3 kursi. 3 kursi saja. Berarti yang duduk di kursi DPR itu cuma 3. Jadi kalau PKS itu mengandalkan bangunan Oku Timur ini hanya 3 orang ini, wah sangat kecil sekali. Karena itu kader-kader yang terbina ini, supaya dia bisa berjuang membangun umat menurut kemampuannya. Sing mampu dadi guru ngaji ya dadi guru ngaji. Sing mampu dadi Pak Mudin ya dadi Pak Mudin. Sing mampu kader PKS itu jadi RW ya jadi RW. Yang mampu jadi guru di sekolahan ya jadi guru. Yang mampu mendirikan sekolah yang mendirikan sekolah. Yang mampu menjadi ketua kelompok tani ya ketua kelompok tani. Yang mampu menjadi pengusaha ya pengusaha. Kemudian nanti disebarkan pengetahuannya itu, sehingga insya Allah rata-rata kader-kader PKS itu di masyarakatnya dipakai Pak menurut kemampuannya. Ya ada yang guru ngaji, ada yang ya, dan itu dilatih. Misalnya enek kecelakaan yang desa kono, enek apa musibah, bagaimana kader PKS itu bisa datang duluan, bisa menolong duluan. Tunjukkan bahwa sebelum kita memimpin, menjadi pemimpin itu bisa memimpin di skala kecil. Inilah yang dilakukan. Kemudian diupayakan bagaimana keluarganya itu terdidik, istrinya terdidik, suaminya terdidik, anak-anaknya terdidik. Kemudian keluarganya itu terlihat menjadi keluarga yang damai, yang tentram.
Makanya PKS dulu pernah orang menyelewengkan dengan PKS Partai Keluarga Sakinah, tentram damai. Dan ini dilihat Pak, saya kemarin waktu rakor di Palembang itu, ada salah satu di antara ketua DPD di kabupaten lain itu, tidak saya sebutkan kabupatennya, bercerita demikian. Ada orang yang sekarang sudah duduk di kursi DPRD partai lain nih Pak Teguh, partai lain. Dia ngomong begini, saya dikasih